Assalamualaikum, hai hai hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita masih melanjutkan membahas materi tema 6 kelas 2 subtema 2 pembelajaran 5. Buka buku tema 6 kelas 2 subtema 2 pembelajaran 5 halaman 84. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Ini Lani dan teman-temannya sedang membaca buku di perpustakaan sekolah. Lanjut halaman 85. Ayo berdiskusi. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan? Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan temanmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Pertanyaannya misalnya, berapa jumlah buku yang bisa dipinjam di perpustakaan? Jumlah buku yang boleh dipinjam pada umumnya tidak lebih dari 2 buku. Ayo menulis, tanyakan tata tertib yang berlaku di perpustakaan sekolahmu kepada petugasnya. Lanjut halaman 86. Tuliskan tata tertib tersebut pada lembar kertas tugas. Lakukan bersama teman kelompokmu. Tata tertib perpustakaannya misalnya seperti ini. Untuk nomor 1, waktu kunjungan setiap hari kerja mulai pukul 7.30 sampai 12.30 WIB. Yang kedua, waktu peminjaman dilaksanakan hari masuk sekolah mulai jam 7.30 sampai 12.30 WIB. Yang ketiga, jangka waktu peminjaman diberikan paling lama 3 hari sejak tanggal peminjaman. Yang keempat, perpanjangan waktu peminjaman hanya diberikan waktu maksimal 1 hari dari tanggal pengembalian buku. Yang kelima, setiap peminjam, siswa, guru, dan pegawai hanya boleh meminjam paling banyak 2 buah buku. Yang keenam, setiap peminjam agar melaporkan kepada petugas dan dicatat diadministrasikan pada buku pinjaman dan buku pengembalian. Yang ketujuh, jika peminjam tidak mengembalikan buku yang dipinjam sesuai dengan tanggal kembali, maka peminjam wajib melaporkan kepada petugas dan tidak diperkenankan meminjam lagi sebelum buku tersebut dikembalikan. Yang kedelapan, jika menghilangkan buku yang dipinjam harus mengganti dengan buku yang sama. Yang kesembilan, jika buku rusak baik disengaja maupun tidak disengaja, maka pihak perpustakaan berhak untuk tidak memberikan pinjaman buku sebelum kerusakan buku tersebut diperbaiki. Ayo bercerita, ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia. Pengalamanku melaksanakan tata tertib perpustakaan adalah mengembalikan ke tempatnya semula setelah dibaca. Aku juga meminjam buku di perpustakaan tidak lebih dari 2. Jadi buku yang kubawa ke rumah kubaca dan kujaga dengan baik agar tidak rusak dan hilang. Sebab jika rusak dan hilang nanti aku akan dikenai sanksi atau hukuman. Nah, itu contoh alternatif jawabannya ya. Lanjut halaman 87. Bacalah dengan suara nyaring kalimat di bawah ini. Aku anak yang menaati peraturan di sekolah. Ayo membaca. Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan
Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka, memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Bawahnya terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Yaitu yang pertama Lani, terus Udin, Beni, Siti, dan Dayu. Jangan lupa untuk nama orang itu awal hurufnya harus huruf kapital atau huruf besar. Lanjut halaman 88. Selain digunakan pada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Ayo berlatih, bacalah kalimat-kalimat berikut. Lingkari nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Nah, di nomor 2 ini Udin. Udin tuh harusnya menggunakan huruf kapital. Jadi tetapi di situ tidak ya, menggunakan huruf kecil. Jadi kita lingkarin. Yang ketiga, Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi bersama. Siti S-nya besar, sudah betul. Dayu D-nya itu harusnya besar, sama Lani L-nya juga besar. Jadi kita lingkarin ya. Yang nomor 4, Beni bersama dengan Udin. Udin tuh U-nya harusnya besar ya hurufnya. Jadi kita lingkarin. Terus yang nomor 5, Ibu Tati menulis di papan tulis. Tati itu nama orang. Jadi huruf T-nya itu harusnya huruf kapital atau huruf besar. Jadi kita lingkarin. Bawahnya susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak sambung. Lanjut halaman 89. Perhatikan contoh membaca Susi cerita buku. Jadi ini kalimatnya harus disusun menjadi kalimat yang betul dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Jadi kalimat yang betul yaitu Susi membaca buku cerita. Susi S-nya itu huruf kapital atau huruf besar. Nomor 1, Ibu mengerjakan Lani PR membantu. Kalimat yang benar yaitu Ibu membantu Lani mengerjakan PR. Yang kedua, datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu. Kalimat yang betul yaitu Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Udin U-nya itu ditulis huruf besar, Beni juga B-nya B besar. Nomor 3, Dayu suka menyontek tidak. Kalimat yang betul yaitu Dayu tidak suka menyontek. Dayu D-nya memakai huruf kapital. Nomor 4, berdiskusi. Siti, Dayu, dan Lani kelas di dalam. Kalimat yang betulnya yaitu Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Jangan lupa Siti S-nya ditulis besar, Dayu D-nya ditulis besar, Lani L-nya ditulis huruf besar. Nomor 5, boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis. Yang kalimat yang betul yaitu Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Jangan lupa Ibu I-nya menggunakan huruf kapital. Tati T-nya juga huruf besar. Lanjut halaman 90. Ayo mengamati. Berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Banyak sekali macam gerak dalam berlari. Perhatikan gambar dan coba ikuti. Perhatikan gerakan anak dalam gambar. Apakah dia berpindah tempat? Tidak. Setinggi apakah lutut anak pada gambar diangkat? Lakukan gerakan lari di tempat seperti gambar dengan hitungan 8 kali. Lanjut halaman 91.
Perhatikan gambar yang kedua. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Tidak. Setinggi apakah lutut anak pada gambar terangkat? Lakukan gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali. Bawahnya, perhatikan gerakan anak pada gambar yang ketiga. Apakah dia berpindah tempat? Ya, berpindah tempat dari start ke finish. Kemanakah arah berlari anak pada gambar dari start ke finish? Lakukan gerakan lari cepat menuju garis finish. Lanjut halaman 92. Perhatikan gerakan anak pada gambar 4. Apakah dia berpindah tempat? Ya, berpindah tempat. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Lakukan gerakan zigzag seperti gambar dengan hitungan 4 kali ke kanan dan ke kiri. Lanjut bawahnya, ayo berkreasi. Apakah kamu dapat melakukan keempat macam gerak lari seperti pada gambar sebelumnya? Coba lakukan macam gerakan lari secara bergantian, yaitu lari di tempat, lari dengan lutut terangkat, lari cepat, lari zigzag. Lakukan gerakan lari dengan diiringi lagu. Ikuti petunjuk gurumu. Lanjut halaman 93. Ayo renungkan. Tuliskan kegiatan yang paling kamu sukai pada hari ini. Tuliskan juga yang paling sulit kamu lakukan. Tuliskan pada tempat yang sudah disediakan. Kegiatan yang aku sukai misalnya lari dan berolahraga, menyusun kata, dan gerak dalam berlari. Kesulitanku mencari kata-kata yang benar, berlari secara zigzag, berlari dari garis start ke finish. Lanjut halaman 94. Kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, diskusikan peraturan sekolah yang sama dengan peraturan di rumah. Ceritakan pada teman sebelahmu tentang peraturan tersebut. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.